Kita akan membaca firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk berkat yang sudah kami nikmati. Kami mau bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi kami mau membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami supaya firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami anak-anak sekolah minggu. Amin. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Saya akan membacakan judulnya, kita akan membaca sama-sama ayat 5-nya. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sekarang kita akan membaca santapan rohani yang temanya adalah kuasa doa. Berdoa berarti berbicara kepada Allah. Kita bisa bersyukur kepada Allah untuk makan malam yang kita nikmati. Kita bisa berdoa meminta kepada Tuhan menolong kita ketika kita sedih ataupun takut. Kita bisa memohon kepada Allah untuk apa saja yang kita butuhkan. Doa mempunyai kuasa. Kadang-kadang ketika kita berdoa, Allah akan melakukan hal-hal yang mustahil. Setelah Yesus diangkat ke surga, Petrus dan murid-murid lainnya bercerita tentang dia kepada semua orang. Hal itu tidak disukai oleh raja. Ia menangkap beberapa murid dan menyiksa mereka. Lalu ia menangkap Petrus dan memasukkannya ke dalam penjara. Sementara Petrus menunggu keputusan raja. Selanjutnya, jemaat Tuhan dengan tekun berdoa untuk Petrus dan Allah mendengar doa-doa mereka. Pada tengah malam, Petrus sedang tidur. Di antara dua tentara pengawal, pergelangan tangannya dirantai. Tiba-tiba, seorang malaikat berdiri di situ. "Cepat," kata malaikat itu, "bangun. Lalu apa yang terjadi?" Rantai itu terlepas dan jatuh dari tangan Petrus. Malaikat itu menuntun Petrus dari penjara. Saking bingungnya, Petrus mengira yang terjadi itu tidak nyata. Namun hal itu benar-benar terjadi. Malaikat itu membawa Petrus melewati para penjaga sampai ke pintu gerbang kota. Pintu besi yang besar itu terbuka dengan sendirinya. Setelah Petrus aman, malaikat itu pun meninggalkannya. Dan Petrus sadar bahwa ia tidak sedang bermimpi. Maka ia pergi ke tempat-tempat temannya. Sedang berdoa, mereka semua takjub mendengar kisah Petrus tentang pengalamannya itu. Allah mendengar apapun yang kamu doakan kepadanya. Ada saatnya dia akan menjawab dengan cara-cara yang luar biasa. Pengalaman Petrus bukanlah satu-satunya. Peristiwa di mana Allah mengutus malaikat untuk mengeluarkan orang dari penjara. Tahukah kamu, banyak kota pada zaman Alkitab dilindungi oleh tembok-tembok tebal. Gerbang kota merupakan sebuah pintu pada tembok yang bisa ditutup pada malam hari untuk mencegah masuknya musuh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami sudah selesai membaca santapan rohani anak untuk hari ini. Semoga firman bermanfaat buat kami semua anak-anak sekolah minggu, khususnya anak sekolah minggu GKPS Ladan. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin. Selamat hari Senin yang diberkati. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Jangan kemana-mana. Dah.